Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidin Permana Putra dari kelas Data Mining B dengan NIM 192410101061. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas praktikum Data Mining tentang classification tree dan klasifikasi pokoknya. Di sini tugasnya ada. Jadi kan sebelumnya kita sudah mencoba di kelas, terus kita diminta untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pak Pima Indian Diabetes, dan breast cancer. Setelah itu hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah mempersiapkan notebooknya. Maksudnya kita perlu import dulu library yang diperlukan. Contohnya NumPy, Panda, terus Matplotlib, terus Clarence, dan beberapa fungsi-fungsi dari library tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke pengerjaan soal dimulai dari dataset wine. Yang pertama kita masukin dulu dataset wine-nya, kita load wine. Ini kenapa dia bisa? Karena di sini kita udah mengimport dari dataset Sclaren-nya di situ, load wine. Terus dari data wine-nya itu dimasukkan ke data frame, terus kita print feature name-nya, terus dataset shape-nya, terus beberapa dari datasetnya itu. Kalau feature name itu merupakan seperti nama kolom atau atribut dari setiap kolomnya. Kalau dataset shape itu dari dataset shape itu kita bisa mengetahui banyaknya baris dan kolom yang ada pada data tersebut. Contohnya dalam data ini ada 178 baris dan 13 kolom. Lalu kita juga print juga wine head. Kita ngeprint 5 dengan indeks teratas dari dataset wine itu. Jadi 0 sampai 4. Seperti ini untuk memastikan bahwa datanya sudah masuk. Terus buat klasifikasinya kita kita bikin dua variabel X dan Y. Yang pertama X itu isinya nilai dari dataset wine yang udah ada itu, dimulai dari kolom 0 sampai kolom 13. Di sini kan ada 13 kolom. Oke, terus ini yang Y ini merupakan variabel untuk target klasifikasinya itu. Terus kita pakai rumus ini, X train 1, X test 1, Y train 1, Y test 1 gitu. Terus di sini kita pakai train test split, kita masukkan test size-nya 0,2. 0,2 itu artinya adalah 20%. Seperti ini. Seperti yang diminta oleh soal. Random state-nya 100, lalu yang selanjutnya itu adalah 0,3. 0,3 itu 30%, terus 0,4 40%. Random state-nya sama semua 100. Terus di sini kita masukkan ke klasifikasi, terus kita bisa menghasilkan prediksinya. Kita print seperti ini, bisa menghasilkan tiga jenis, ada 0, ada 1, ada 2. Begitu juga yang 30% dan 40%. Selanjutnya kita bakal bikin klasifikasinya tadi menjadi classification tree gitu. Untuk caranya itu menggunakan kode seperti ini. Ini sudah langsung bisa karena di atas kita udah import library yang kita perlukan. Jadi kita pakai plot tree, terus kita masukkan variabel C classification tadi atau CLSF yang kita udah hitung di sini. Hasilnya seperti ini. Cara bacanya mungkin sedikit banyak kurang lebih seperti fitur 12.
kurang dari yang kurang dari atau sama dengan 760 kurang dari sama dengan 1,27 dan kurang dari 1 itu masuk ke kelas 2 seperti itu. Hasil dari classification tree-nya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah menghitung akurasi menggunakan confusion matrix. Jadi kita memakai rumus seperti ini. Kita panggil lagi yang tadi classification, terus dengan confusion matrix kita udah tinggal pakai library-nya aja. Ini yang di sini itu artinya kita pengennya jangan sampai itu kepanjangan, jadi cuman kita keluarin 2 angka di belakang koma aja. Terus kita print dari 20, 30 sama 40 kita print. Kalau dari dataset 20% itu akurasinya 0,78, 30% itu 0,83 dan 40% itu 0,86 seperti itu. Oke, itu tadi merupakan dari dataset wine. Selanjutnya adalah dataset Pima Indian Diabetes. Di sini karena tidak ada file yang maksudnya diabetes ini tidak ada dalam database dataset Sclern itu, jadi kita harus upload manual. Di sini ini sintak untuk upload. Setelah diupload, maka kita bisa langsung masukin dia ke dalam data frame dan kita di sini bisa coba untuk print. Selain ngeprint, kita juga cari tahu seperti tadi shape-nya itu berapa. Jadi ada berapa kolom dan berapa baris seperti itu. Oke, di sini sama seperti tadi ada variabel X dan variabel Y. Di sini kita mulai dari kolom 0 sampai kolom 8, berarti ada 8 kolom. Terus kita setting juga tentang persentasenya 20%, 30%, dan 40%. Terus random set-nya 100 sama semuanya. Dimasukkan ke dalam variabel CLSF atau classification. Terus di sini kita bisa hitung lagi dengan tesnya. Dan kita menghasilkan hasil seperti ini, data seperti ini. Kalau perbedaannya di sini terdapat 2 jenis ya. Ada 0 dan ada 1. Kalau yang tadi kan ada 0, 1, dan 2 seperti itu. Ada 2 kelas lah istilahnya. Terus kita bikin classification tree-nya. Jadi cara bacanya kurang lebih sama seperti tadi, yang kurang dari sama dengan 127,5, terus kurang dari 32,5, dan kurang dari 6,5, kurang dari 30,95 itu merupakan kelas 0. Terus ada juga yang kelas 1 itu seperti ini. Oke, itu tadi merupakan classification tree-nya. Di sini kita bikin juga ini model yang seperti grafik ini. Terus kita setelah itu hitung akurasinya, jadi kurang lebih sama seperti tadi, 20%, 30%, 40%, kita hitung satu persatu. Kita tinggal panggil aja, kalau yang 20% kan YT1, YPRED1. Kalau 30% tes 2, PRED 2, dan 40% tes 3 per 3 seperti itu. Terus di print kita tentuin juga berapa angka di belakang koma sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa akurasi data tes 20% itu adalah 0,69, yang 30% itu 0,70 dan 40% itu 0,72 gitu. Terus yang terakhir ada dataset cancer, breast cancer. Karena dataset breast cancer ini sudah ada di library Sclern, jadi kita tinggal load aja. Setelah kita load, kita masukin ke data frame, kita print feature name. Feature name itu seperti yang udah saya bilang tadi, kayak nama kolom atau
bisa disebut juga atribut seperti itu. Terus shape itu kita biar bisa mengetahui ada berapa baris dan ada berapa kolom seperti itu. Di sini ada 569 baris dan 30 kolom. Terus ada kita print head-nya. Jadi 5 data teratas seperti itu. Ini ke print 0 sampai 4, kolom 0 sampai kolom 4. Maaf, baris 0 sampai baris 4. Terus buat menghitungnya kita masukin juga, kita bikin 2 variabel. Di sini kan karena ada 30 kolom, jadi kita masukin di value-nya di sini mulai dari kolom 0 sampai kolom 30. Terus yang variabel ini itu buat targetnya. Di sini seperti tadi train test split, kita kita tuliskan berapa persennya, 0,2, 0,3, 0,4, random state-nya 100, samain, terus dimasukkan dan menghasilkan data seperti ini. Terdapat 2 kelas juga. Jadi ada kelas 0, ada kelas 1. Buat tree-nya itu seperti ini. Cara bacanya kurang lebih sama seperti tadi. Kurang dari 0,14, kurang dari sama dengan 367, kurang dari 0,13, kurang dari sama dengan 33,1 merupakan kelas 1. Seperti itu dan seterusnya. Ini merupakan pohon yang berbentuk diagramnya. Untuk selanjutnya adalah menghitung akurasinya menggunakan confusion matrix. Kita tinggal panggil-panggil ulang saja yang hasil penghitungannya di atas. Terus kita pakai ininya, yang fungsi dari library-nya, confusion matrix, kita masukin, terus kita deklarasikan. Kita cuman butuh 2 angka di belakang koma aja. Terus kita masukin rumusnya itu ke semua dataset. Jadi yang 20%, 30%, 40%, dan menghasilkan data seperti ini. Untuk yang 20%, akurasinya 0,92, 30% 0,92, dan 40% 0,92. Jadi sama semua. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.